Hingga tanggal 2 Agustus 2020, angka kematian akibat COVID-19 di Surabaya masih jadi yang tertinggi di Indonesia. Sejumlah pakar melihat ada berbagai faktor yang membuat tingginya angka penularan di Surabaya sejalan dengan tingkat fatalitasnya. Salah satunya karena lambatnya deteksi dan penanganan pasien COVID-19. Dampak tertundanya penanganan medis ini berujung pada sebaran kasus dan potensi kematian yang tinggi. Ada beberapa faktor yang membuat pasien positif COVID-19 terlambat mendapatkan perawatan medis. Salah satu faktor berpengaruh adalah lambatnya penegakan diagnosis karena penggunaan rapid test. Menurut Dr. Tri Maharani dari Ikatan Dokter Emergensi Indonesia, kecepatan dalam mendeteksi COVID-19 adalah kunci pasien tersebut bisa sembuh atau sebaliknya meninggal dunia. Dan rapid test bisa membuat semuanya menjadi terlambat. Tri Maharani sendiri pernah dinyatakan positif COVID-19, padahal rapid test dinyatakan non-reaktif. Dia mengaku masih beruntung karena mendapatkan diagnosis yang cepat. Tanpa penegakan diagnosa yang pasti, maka nakes juga rugi dan pasiennya juga rugi. Nah, ini akan meningkatkan case fatalitas kalau ini dibuat makin panjang. Jadi misalnya orang ini sudah mendapatkan keluhan sakit, tetapi penegakan diagnosanya tidak cepat-cepat dilakukan, atau sistem penegakan diagnosanya membuat dia delay, maka fatalitas dia dan morbiditas dia, angka kesakitannya dia akan lebih meningkat sampai menuju mortalitasnya dia, kematiannya. Saya dulu pendaki gunung. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mewacanakan penghentian rapid test dan berfokus pada swab test atau PCR. Namun saat mulai menyadari rapid test memperburuk situasi, Risma mengalami sejumlah kendala. Pemerintah Kota Surabaya kesulitan mendapatkan reagen atau zat kimia pendeteksi virus yang semakin langka dan mahal. Masalah lainnya adalah penolakan sejumlah masyarakat untuk ditesting setelah proses tracing. Ketika ada satu pasien yang positif itu kan keluarga itu kan juga kami tracing. Kadang terkendala bahwa mereka beralasan sehat atau apapun. Namun tim dari Pemkot Surabaya ini ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap mereka dites. Wawa, seorang warga Surabaya mengaku keberatan di swab test karena sudah menjalani rapid test. Padahal dia, istri dan 2 anaknya serumah dengan almarhum ibunya yang meninggal karena COVID-19 dan ayahnya yang terkonfirmasi positif juga. Hasil non-reaktif saat rapid test baginya sudah cukup membuktikan dia, istri dan 2 anaknya dalam kondisi sehat. Yang saya takutkan nanti setelah saya lakukan swab itu hasilnya positif, saya kebingungan karena bapak sendiri menjalani karantina dalam pengawasan Dinkes. Saya juga nggak minta kalau hasilnya positif saya dikarantina, kasihan anak saya gitu loh. Anak-anak saya nggak ada yang jaga gitu. Yang sudah tidak ada. Peneliti dari Lapor COVID-19, Irma Hidayana mengatakan narasi yang dibangun pemerintah membuat masyarakat salah mengartikan kondisi kesehatannya. Banyak juga ditemukan orang yang di rapid itu non-reaktif, tetapi kemudian di swab itu positif. Nah, ini kan ada masalah yang berjenjang, di mana seharusnya apabila langsung dites secara diagnostik molekularnya, itu kan sudah pasti ya, meskipun ada waktu tunggulah hasil tes itu 2 hari, 3 hari, ada yang bisa 1 kali 24 jam, tetapi langsung menyasar pada persoalan. Meskipun belum ada penelitian yang menyebutkan ada korelasi langsung antara angka kematian tinggi dengan penggunaan rapid test, namun ia menyimpulkan rapid test bisa membuat sebaran COVID-19 menjadi semakin masif. Ditambah dengan faktor lain seperti komorbid, kondisi ini akan meningkatkan fatalitas kasus bahkan sampai kematian, terutama ketika fasilitas kesehatan dalam kondisi overload. Tim Liputan,